Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Rahma dari SMP IT Darul Hikmah Boarding School. Oh ya, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari basa, asam, dan garam. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan ada yang bersifat basa, asam, atau garam. Larutan seperti cuka, sabun cuci, sabun mandi, pupuk, dan garam adalah contoh yang banyak kita jumpai setiap hari. Nah, bagaimana untuk membedakannya? Let's check it out! Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran seperti jeruk, lemon, dan tomat. Selain itu ada cuka dapur yang mengandung asam asetat. Lalu ada aki kendaraan bermotor yang mengandung asam sulfat. Kemudian ada asam dalam lambung, yaitu asam klorida yang berfungsi membantu proses pencernaan makanan. Ciri-ciri larutan asam. Yang pertama adalah pH-nya kurang dari 7, rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Basa dapat dijumpai dalam pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci, obat mah, dan pupuk. Adapun ciri-ciri larutan basa adalah yang pertama pH lebih dari 7, rasanya agak pahit, terasa licin di kulit, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Larutan asam basa dapat dibedakan melalui indikator asam basa, yaitu suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa terdiri dari indikator alami dan indikator buatan. Yang pertama adalah indikator alami, yaitu indikator yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada ekstrak kunyit, kubis merah, dan kembang sepatu. Indikator alami yang pertama adalah ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada asam dan dalam larutan basa akan berwarna jingga. Yang kedua adalah kubis merah akan memberikan warna merah pada asam, dalam larutan basa lemah akan berwarna hijau, dan dalam larutan basa kuat akan berwarna kuning. Indikator buatan, contohnya adalah kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Pada gambar A, di dalam larutan asam, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Pada gambar B, di dalam larutan basa, lakmus merah berubah warna menjadi biru. Garam, larutan asam yang direaksikan dengan basa akan menghasilkan senyawa netral atau biasa dikenal dengan reaksi netralisasi. Contoh garam yang terkenal adalah garam dapur. Setelah kita membahas teori asam, basa, dan garam, kali ini Ustazah akan uji praktikum untuk membuktikan asam basa menggunakan kertas lakmus. Let's check it out! Siapkan sabun cuci, sabun mandi, sampo, cuka, aquades, lemon, jeruk, dan kertas lakmus. Tuangkan aquades, campurkan dengan larutan yang sudah disiapkan tadi, kemudian aduk. Masukkan lakmus biru ke dalam larutan. Bisa dilihat ya anak-anak, saat lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan cuka, warna lakmus berubah menjadi merah.
Selanjutnya masukkan lakmus merah ke masing-masing larutan. Nah, untuk hasil uji praktikum kali ini tampak pada gambar ya anak-anak. Pada baris pertama, lakmus merah akan berubah menjadi biru jika larutan bersifat basa dan tetap merah pada larutan asam. Pada baris kedua, lakmus biru akan berubah menjadi merah jika larutan bersifat asam dan tetap biru jika larutan bersifat basa. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi anak-anak, mengapa kita dilarang meminum khamar? Adalah karena kandungan alkohol tinggi yang berpotensi meningkatkan asam lambung kita dan memicu heartburn atau panas di dada serta luka di lambung. Subhanallah, semua telah diatur di dalam Al-Quran, sehingga kita semua harus taat ya. Baik anak-anak solih Ustazah, demikianlah tadi praktikum kita. Semoga menambah wawasan kalian ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Semangat! Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.